badan. Kemudian dan jalan Mbah Yai Wahab Hasbullah dan Yai Hasyim Asy'ari. Mana ini kan nanti akan menjadi catatan sejarah. Ini yang kita syukuri. Kemudian dalam perkembangannya yang namanya dunia, apa yang namanya sistem, itu kan ada akhirnya. Maka kita sekarang ini kembali lagi ke kita yang kecil ini, bagaimana kita ini adalah nikogif itu, atau sadar nikogif itu adalah tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, saya masih ingat saya disampaikan Karom Romai Ustaz Ilyas. Masih ingat semua ketika kita harus setia dari kelompok yang kecil bisa berubah jadi sesuatu yang sangat besar. Beliau waktu itu menyampaikan sebuah hadis, alimu auladakum bihubbi nabiyikum wa hubbi ahlihi wa qira'atil Qur'an. Itu hadis yang disampaikan oleh Mbah Yai Husain untuk mengingat kembali, karena ngaji saya ini kan bareng dengan semua ini, yang artinya ajarilah anakmu pertama dengan mencintai Nabi dan mencintai ahli keluarganya, termasuk keluarganya itu adalah para wali, para ulama, keluarga yang seperti apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah wakilu adil Quran yang kita terjemahkan dengan Bang PPP. Di sini Mbak Yai Husain yang dikupas itu satu waktu itu ingat saya tentang seberapa besar yaitu pengaruhnya cinta. Hobi Nabi itu pengaruhnya cinta itu luar biasa. Cinta pada kiai, cinta pada wali dan sebagainya, luar biasa. Beliau memberikan contoh itu yang gampang dan sampai sekarang saya ingat itu adalah karena sebuah kisah nyata. Kisahnya Mbak Yai Sunan Ampel. Mbak Sunan Ampel itu dulu santrinya hanya 7. Itu kebanyakan ini ya. Ini sampai 20 atau kebanyakan. Hanya 7 orang. Dan itu yang 6 itu alim-alim semua. Jadi penerus perjuangannya sampai sebesar sekarang ini Islam. Dan yang satu juga partai alim, partai alim. Tapi yang satu ini sangat mencintai Mbah Sunan Ampel, cinta mati, tidak mau pisah sama sekali. Maka ketika Mbah Sunan Ampel ini mau pindah haji, pamitan pada 7 santrinya tadi. Kalau saya lupa, tolong diingatkan yang hasilnya bareng. Dan ini tidak ada referensinya dan buku tidak ada, Pak. Pamitan pada santrinya itu yang 7 itu satu yang lunak, yang 6 itu seneng, yang kurang alim-alim itu seneng Mbah Sunan Ampel mau haji. Yang satu ini nangis, yang tidak pakai pintar, yang tidak pakai alim itu nangis. Karena Pak harus pisah dengan Mbah Sunan Ampel haji waktu itu hampir 1 tahun. Jadi saking cintanya itu beliau ini nangis terus, seakan-akan tidak ada punya harapan lagi. Maka dalam keadaan dia sangat susah ini, beliau topo Pak di dalam kubur itu, gawe kuburan, kemudian masuk ke kuburan, topo pendem. Nah ini topo pendem. Ini adalah petengan apa?
Orang ini santri yang satu ini kalau jabatan di desa itu petengan. Apa kami tua sekarang ya? Kami tua petengan. Ya kita bayangkan ya Pak Asnul ya. Kami tua itu ya kira intelektualnya seperti apa? Saya bukan mengecilkan. Ya, kami tua itu dia. Dia tokoh temen sampai susah nangis terus tidak mau pisah dengan Mbak Sunan Ampel, sehingga tokoh pendem itu sampai 40 hari. Dan itu bikin apa itu lubang itu di depannya Sunan Ampel itu. Dan setelah 40 hari didatangi seseorang, tanya kamu ingin ketemu Mbak Sunan Ampel? Iya. Dan oleh orang ini, ayo saya tak gendong, tak kenal Mbak Sunan Ampel. Mau biasa orang itu selama 40 hari. Biasa terbang, ternyata sampai Kolombo itu dibuat Jawa. Ini sama dengan kisahnya Mbak Jabar. Itu juga dibuang ke laut dan ditolong oleh ikan cucut. Betul Pak. Sehingga keluarga saya itu alergi dengan ikan cucut itu. Karena ikan cucut itu yang menolong Mbak Jabar. Katanya keluarga saya itu kan masih ada sambungannya ke sana Pak. Sehingga sampai sekarang kalau makan ikan cucut itu awalnya jatuh kabeh. Itu ceritanya ya. Kemudian dibuang ke laut Kolombo. Tapi alhamdulillah kemudian terlebih oleh nakil itu macam-macam. Yang ini kesimpulannya bahwa jin itu sebaik-baiknya jin itu masih baik manusia yang jelek. Dua tadi karena begitu ya saya dengar itu. Ini belakang pikir, obrolan pikir akhirnya ditanya ingin ketemu Mbak Sunan Ampel, maka diajaklah ke Mekah. Ketemu di sana ditemukan gurunya Mbak Sunan Ampel. Ketemu Mbak Sunan Ampel, diajak haji, diajak selesai haji. Setelah haji, Mbak Sunan Ampel kan masih beberapa bulan lagi bisa sampai ke Sunan Ampel. Tapi karena ini yang bawa Nabi Khidir, maka juga tidak sampai sehari nyampe lagi ke Surabaya. Sebelum pulang, Mbak Sunan Ampel diberi beberapa hal. Salah satu adalah suruh bawa sekarang. Sekarang itu koper besar ya Pak Marso ya, zaman dulu. Isinya pakai macam-macam. Kemudian diberi jubah, diberi apa? Bahkan jubah yang diberikan adalah jubah yang pernah dipakai oleh Mbak Sunan Ampel. Kalau kamu nanti sudah ke Surabaya, Sunan Ampel, tunjuklah kepada jamaahmu bahwa pakaian ini adalah pakaiannya Mbak Sunan Ampel yang ada di Mekah. Sehingga yakin bahwa inilah yang dulu dibawa Mbak Sunan Ampel, termasuk sekarang sudah saya bawa pulang. Sehingga dianggap tidak diberikan anggapan bahwa ini adalah ngarang atau ceritanya lantaran punya bukti itu kepulang. Nah, ternyata ini adalah namanya kalau sekarang masih ada itu Mbak Sun Haji. Kalau itu atau Mbak Bolong. Dalam perkembangannya dalam memperjuangkan bangun pesantren, bangun masjid di Sunan Ampel itu, ketika ada perselisihan arah kiblat itu mana, karena Mbak Bolong ini adalah growoki imaman kayak ini. Jadi imaman masjid itu benar ada luane. Disitulah semuanya diajak. Ini loh kiblatnya, bisa melihat Ka'bah dari situ. Ini yang kita ambil pelajaran adalah betapa uangnya nilai. Yang kedua, tidak perlu banyak-banyak. Jadi dari komunitas yang kecil dengan keseriusan, usaha lahir batin bisa kita rasakan perjuangan Sunan Ampel.
yang hanya dari 7 murid sekarang menjadi jutaan seperti sekarang. Nah ini yang saya harapkan, dari komunitas ini. Saya ingin di sisa-sisa umur saya ini dan perjuangan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nanti dalam perkembangannya ini adalah kita dari kelompok yang kecil ini, kita akan memaksimalkan masjid yang kita bangun nanti itu menjadi masjid yang multifungsi. Kalau dulu kita punya alun-alun, saya rasa alun-alun yang kita bangun adalah lebih luas daripada alun-alun yang ada. Kata Nawawi kemarin itu adalah 2,5 hektar. Nah, itu hanya kepotong masjid, yang masjid itu adalah 40 katanya kurang lebih 2.000. Nah, masih paling tidak tempat untuk tabligh akbar itu masih 20.000 meter. Nah, mau undang saknun, mau undang habib Syekh, mau dengan dai yang nasional maupun yang internasional untuk tabligh akbar itu di komunitas inilah nanti akan memperjuangkan. Dan yang kita ini masih susah, yaitu pendampingan tentang perekonomian. Kemarin saya minta Mbak Parno, Pak Kastani nyoba, Mas Imam nyoba. Kuncinya di sini, pekerjaan itu harus jalan, harus betul all out. Kita harus tahu bagaimana shotnya seperti apa, RAB-nya seperti apa, kemudian disiplin dengan menerapkan shot dan RAB ini. Banyak pekerjaan ini yang bisa kita tangani, tapi yang kira-kira cocok untuk umum itu apa? Akan harus yang ringan-ringan saja. Kalau kita nanam pisang, kita tanam, itu jangan lebih per batang itu lagi 50.000 biayanya, dan jangan kurang hasilnya itu adalah ke 20 kilo. Itu kalau tidak bisa. Yang sering kita ini kan, saya akan langsung jalan gitu aja tanpa shot. Itu hitung-hitungannya akan ketemu. Bagaimana bisa biayanya 50.000 Mbak, kemudian hasilnya harus 20 kilo. Itu kenyataannya kan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita kurang serius. Demikian pula ternak ayam. Tidak semua orang peternak itu bisa untung. Yang hilang itu yang di Panuran Makassar, yang pemberdayaan masyarakat. Dengan punyanya Kapolwan di tahun, hasilnya kok jauh dengan yang di Panuran. Ya, kos produksinya bisa kecil. Kenapa? Kecilnya bukan kos produksinya tetap, kos produksinya tetap, tapi telurnya kok bisa besar, sehingga menjadi murah. Hal yang semacam ini kan tidak bisa itu tanpa kita jalan. Itulah yang saya harapkan diskusi ini bisa berjalan. Maka yang sekarang ada pemberdayaan di Panuran, ada 2 itu, ini kan saya minta nanti dikembangkan, tapi harus orang-orang yang punya minat. Nah, nanti kita tarikan biayanya, jangan diberi. Kalau diberi itu biasanya ada tanggung jawab. Cuma kita itu memberikan jalan. Nah, kemarin diskusi kita kan, kenapa orang itu nganggur? Yang salah itu orang kaya apa yang nganggur? Termasuk kita diskusi seperti itu, Pak. Kenapa banyak pengangguran? Itu yang salah itu orang kaya yang tidak peduli dengan orang miskin, yang tidak peduli dengan pengangguran, atau orang itu memang tidak mau kerja. Ini memang kalau disimpulkan juga tidak gampang.
Karena apa? Yang namanya membangun jiwa interpreter itu sampai saya sampaikan ke Pak Rowi kemarin, itu mengundang pakar-pakarnya. Jadi kalau anak itu pendidikan itu harus bagaimana? Itu harus punya 3 karakter, dan itu subjektif sekali, bukan objektif. Yang itu nanti akan saya sampaikan di forum kayak Abdullah Rasulullah. Karena saya ingin memancing, ingin masukan-masukan itu. Nah sendiri dengan Mas Amin ini juga agak menjadi pemikiran saya. Saya akan sampaikan kemarin, Mas Amin ternyata cerdas. Tapi ini nulis api, tapi nek ngomong itu menyakitkan. Tapi bener kan nggak boleh menyakitkan. Nek nulis soal apa tadi masalah-masalah yang ngomong ya termasuk orang pintar. Yang menjadi pertanyaan saya, Mas Amin ini adalah putranya Mbak Kaki Sakur ya, adiknya Pak Hasan. Itu belum ada orang kaya sudah kaya. Saya bukan belakang saya ke sana. Nah kaya waktu itu orang Lontong punya rumah di Tuban sudah luar biasa. Orang Sedayu. Saya setiap ke Surabaya Mas Amin mesti ngelirik rumah Mas Amin itu. Kok gak ono bisa? Biasanya kan belah kanan jalan kalau di Surabaya belah kiri. Mesti saya perhatikan. Ini rumah bosku kebian orang ono. Mungkin yang jadi pemikiran saya berarti Mas Amin waktu itu adalah orang yang sudah terbangun jiwa interpreternya. Anaknya wong sugih, adiknya wong sugih, kuliah sudah barang tentu istrinya itu adalah pilihannya sendiri. Dan anak wong sugih bisa milih. Ini kemudian ada apa dengan Mas Amin ini? Ini kan nanti saya ingin diskusi ini dikembangkan, Mas. Ada apa dengan Mas Amin ini? Saya mohon maaf ya, karena kan mestinya pelajaran itu kan banyak yang di hadapan kita itu yang kita tidak malah memikirkan. Kalau Mas Amin tidak harmonis, tidak mungkin dengan istrinya itu, karena istrinya itu adalah pasti pacarnya sendiri dan pasti itu adalah pilihan, dan orang pasti tertarik dengan Mas Amin itu karena waktu itu Aminnya orang kaya. Nanti dijadikan bahan diskusi di semua itu. Dan masih banyak lagi diskusi semacam itu. Itu yang sebagai prolog saya. Dan acara ini nanti kalau tiap Jumat maupun muhasabah sana sudah buka, itu topiknya itu akan selalu bersambung. Sebelum ini minimal, maka kita tidak akan pindah ke topik yang lain. Dan sudah pada tentu yang kami tekankan itu adalah semuanya ini harus seimbang. Jadi kalau kita ini punya kemampuan atau potensi, kalau tidak ada boosternya, maka kurang cepat. Maka boosternya ada 3 ya. Yang ingin saya bahas terus menerus itu. Boosternya itu adalah pertama birrul walidain. Meskipun ini sudah sering kita dengar, tapi sejauh mana birrul walidain ini kan ada ditetapkan. Nomor 2 sholawat. Bacaan sholawat ini seperti apa sholawat ini? Nomor 3 adalah istighfar. Ini kalau dibahas terus menerus setahun tidak selesai bahasan ini. Jadi untuk bagaimana meningkatkan kualitas yang betul-betul 3 ini akan menghambat kesuksesan kita. Yang 3 ini adalah menjadi poster usaha kita, yang akhirnya kita akan mencapai bukan hanya sekedar sa'adah fid dunya, tapi sa'adah fil akhirah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya, mohon dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
ilmu